Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan produk kami dari hasil proyek manajemen operasional yaitu tote bag. Sebelum kami mempresentasikan produk kami, ada baiknya kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Helvita Tampu-Bolon, dan ketiga rekan saya, Sarah Fadila Ardini, Rainatul Jana, dan John Kasmote. Pada pemaparan materi kali ini kami akan membahas 3 subbagian, yaitu yang pertama itu latar belakang, yang kedua introduction, dan yang ketiga itu strategi operasional produk. Oke, baik. Selanjutnya, latar belakang tote bag merupakan salah satu model tas jinjing berbentuk kotak dan terbuka yang dilengkapi dengan 2 buah tali pegangan pada bagian atasnya sesuai fungsi dan tujuan pemakaian tote bag sendiri. Tersedia dalam berbagai macam desain dan ukuran, mulai dari tote bag berbentuk besar, tote bag berukuran sedang dan kecil. Menurut Hana 2020 mendefinisikan kantung plastik sebagai kantung yang berbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, latch atau polyethylene, termoplastik, sistem si polimik atau bahan-bahan sejenis lainnya dengan atau tanpa pegangan tangan dan digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang. Banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik disebabkan plastik merupakan bahan membungkus atau wadah yang praktis dan kelihatan bersih, mudah dapat ditahan lama dan juga murah harganya. Belakangan ini tote bag semakin laris di pasaran. Salah satu sebabnya adalah semakin gencarnya upaya yang dilakukan banyak kalangan termasuk pemerintah untuk mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik saat belanja. Seperti yang salah diketahui, efek banyaknya jumlah kantong plastik atau kresek yang beredar dapat membuat rusak lingkungan. Bahkan beberapa supermarket dan minimarket terkemuka. Konsumen yang belanja seharusnya membeli kresek jika bersikeras tetapi ingin menggunakannya untuk membawa belanja. Selain dengan adanya hal tersebut, tote bag juga merupakan sebuah tas yang simpel untuk digunakan setiap orang, bentuk sederhana. Namun seiring waktu berbagai inovasi baru pada tote bag yang dilakukan membuat desain tas ini semakin tren yang akhirnya banyak disukai. Indonesia tercatat sebagai penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia berdasarkan studi yang dirilis oleh McKinsey & Co. dan Ocean Conservancy. 1. Plastik akan mencari tanah, air maupun udara. Komposisi sampah terbesar di TPA selain sampah organik, 70% juga terdapat sampah non-organik berupa sampah plastik. 14%. Yang kedua, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa total jumlah sampah Indonesia dari 2019 akan mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Yang ketiga, yang berarti adanya peluang besar pasar bagi produk-produk pengganti sejenis. Atas dasar tersebut tercetuslah ide untuk menggantikan produk plastik dengan produk ramah lingkungan berupa tote bag ramah lingkungan, yang nama proses pembuatannya menggunakan alternatif bahan pengganti untuk pembuatan kantong gas. Dalam rangka untuk mendukung program GO Green, memiliki tote bag sebagian produk inovasi adalah karena pentingnya posisi tote bag dalam mendukung kegiatan sehari-hari, terutama dalam bidang retail atau perdagangan, di mana tote bag banyak dipakai sebagai wadah dari pembelanjaan untuk membeli oleh konsumen. Mengingat banyaknya tote bag yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tersebut dari bahan yang tidak ramah lingkungan, terutama plastik, maka harus ada sebuah solusi nyata untuk menggantikannya dan dapat menerima manfaat dan ramah lingkungan tanpa menghilangkan fungsi utamanya. Peluang pasar yang memiliki tote bag berbahan kanvas di pasaran sebesar 14%. Hal ini
sejalan menggunakan sampah plastik yang mencapai 14%. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ditambahkan spesifikasi produk yaitu berupa desain atau kain perca yang diambil dari para penjahit yang merupakan pemasok untuk menambah nilai guna produk. Bahan utama dari tote bag ramah lingkungan ini adalah kain kanvas blaku, dibandingkan dengan bahan sejenis seperti kanvas ripstop, kanvas masoto, dan mabi kanvas. Kanvas melacu memiliki harga yang tidak terlalu mahal sehingga minimalkan biaya produk dan kesediaan bahan pun paling mudah didapatkan di pemasaran tote bag ramah lingkungan terbaru dari bahan kain kanvas yang dapat digunakan berulang kali. Salah satu kegunaan dan ditonjolkan pada tote bag ramah lingkungan ini adalah kebudayaan Indonesia. Tote bag ini juga memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan sebagai basket bag sehingga lebih mudah dibawa serta tidak menghabiskan banyak ruang. Bagian 2, pengenalan. Tote bag ramah lingkungan merupakan tas jinjing yang berbahan dasar kanvas yang sangat kuat dan tahan lama apabila digunakan dengan cara yang baik dan benar. Tote bag ini tidak hanya digunakan untuk berbelanja saja, melainkan dapat digunakan untuk pergi ke sekolah ataupun kuliah dan membawa beragam peralatan maupun penggunaan lainnya. Fungsi tote bag adalah sebagai pengganti kantong plastik dalam berbelanja kebutuhan. Tas tote bag berfungsi sebagai tempat penyimpanan ponsel, kosmetik, tempat minum, dompet, dan lain-lain. Adapun fungsi lainnya dari tote bag ialah banyak remaja sekarang yang menggunakan tas tote bag untuk keperluan sekolah ataupun kuliah. Dengan space yang cukup luas, tas tote bag dapat digunakan para siswa ataupun mahasiswa untuk menyimpan perlengkapan alat tulis. Adapun target pasar dari pengguna tote bag umumnya adalah remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun tidak hanya remaja saja, melainkan pria dan wanita dewasa, serta karyawan kantoran juga dapat menggunakan tas jenis tote bag. Adapun kelebihan dari tote bag adalah yang pertama, tas yang multifungsi. Yang kedua, bentuk yang simpel dan juga elegan. Yang ketiga, dapat digunakan oleh siapapun. Yang keempat, motif yang beragam. Dan yang terakhir, praktis dan mudah dalam merawatnya. Bagian 3, strategi operasional. Di sini kami menganalisis SWOT pada produk tote bag. Yang pertama dimulai dari strength. Produk tote bag merupakan produk yang ramah lingkungan karena terbuat dari bahan kain kanvas. Kemudian, desain tote bag yang kekinian dapat digunakan oleh semua kalangan. Lalu, dengan desain tote bag yang sesuai keinginan konsumen dapat mengembangkan kreativitas. Lalu yang terakhir, produk tote bag yang ramah lingkungan ini menggunakan kanvas balacu yang mudah untuk didesain. Kemudian yang kedua adalah weakness. Kelemahan pada produk tote bag adalah cat yang digunakan untuk melukis akan cepat pudar apabila sering dilakukannya pencucian. Kemudian yang ketiga adalah opportunities. Dengan penggunaan media sosial pada penjualan tote bag menjadikan minat konsumen untuk pembelian produk semakin meningkat. Lalu dengan memperluasnya pangsa pasar sesuai dengan target konsumen ataupun kalangan peminat. Kemudian yang keempat adalah threats. Ancaman yang ada pada tote bag ini berupa pesaing yang menciptakan produk serupa, sehingga produk ini banyak ditemukan di pasaran. Selain itu, tote bag yang diproduksi secara homemade menjadikan produk memiliki jumlah yang terbatas di setiap produksinya. Kemudian kita masuk ke bauran pemasaran atau yang biasa disebut dengan 4P. Yang pertama adalah produk. Produk tote bag yang ramah lingkungan ini terbuat dari bahan kanvas belacu yang mudah untuk didesain sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua adalah price. Harga produk yang ditawarkan sesuai dengan kualitas yang didapatkan, dengan harga jual mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp50.000. Kemudian yang ketiga adalah place. Penjualan dilakukan melalui media sosial, marketplace, dan membuka stand penjualan pada acara tertentu, khususnya yang diselenggarakan di daerah Medan. Kemudian yang keempat adalah promotion. Promosi ini dilakukan dengan menggunakan sosial media, seperti Instagram, Twitter, Facebook,
TikTok, Blogspot, dan menggunakan Shopee. Analisis manajemen operasional perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha tote bag ini berkisar 2-3 orang saja, dikarenakan pemasaran pada produk ini hanya melalui marketplace saja. Belum ada ekspansi atau pembukaan toko yang pasti untuk usaha ini. Yang kedua, money. Besar modal yang digunakan dalam usaha ini berkisar antara 2-2,5 juta secara keseluruhan, baik dari alat maupun bahan-bahan yang digunakan. Harga produk yang ditawarkan sesuai dengan kualitas yang didapatkan, dengan harga jual dari Rp40.000 sampai Rp50.000. Yang ketiga, machine. Peralatan yang digunakan pada pembuatan tote bag ini masih terbilang sangat sederhana. Adapun alat yang digunakan adalah penggaris atau meteran, gunting kain atau rotary cutter, pensil atau kapur jahit. Yang keempat, material. Adapun bahan yang digunakan adalah kain belacu kanvas yang dimana jenis ini relatif lebih tipis jika dibandingkan jenis kain kanvas lainnya, paling banyak ditemukan di pasaran. Yang kelima, metode. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan tote bag adalah A. Bahan kain untuk membuat tote bag, B. Penggaris atau meteran, C. Gunting kain atau rotary cutter, D. Pensil atau kapur jahit, E. Jarum pentul, F. Setrika, G. Mesin jahit, H. Benang dan jarum atau jika kamu ingin membuat tote bag tanpa mesin jahit. Langkah pembuatan. Pertama, tentukanlah ukuran tote bag kanvas yang hendak Anda buat. Setelah Anda tentukan ukurannya, Anda bisa langsung mengukur dan memberi tanda dengan menggunakan pensil atau kapur jahit pada kain kanvas yang disiapkan. Ukuran tote bag kanvas sendiri antara lain tote bag kanvas kecil 30 x 35 cm, tote bag kanvas sedang 35 x 40 cm, tote bag kanvas besar 60 x 50 cm. Setelah itu, potonglah kain kanvas sesuai ukuran yang Anda inginkan sebanyak 2 lembar. Kemudian mulailah menjahit dengan menyatukan 2 lembar kain kanvas tadi secara berhadapan. Jahit kedua jahitan samping dengan jarak jahitan setengah cm. Setelah itu, sematkan jarum pentul pada bagian bawah dan tepi samping bersama-sama di kedua sudut. Jahit dengan jarak jahitan setengah cm. Lalu tambahkan jahitan baris kedua tepat di sebelah jahitan pertama. Pangkas kelebihannya dengan gunting. Pastikan untuk tidak memotong jahitan samping. Lipat bagian atas tas ke bawah ke arah dalam sebesar 1/4 cm dan setrika hingga rata. Lipat lagi ke bawah 1/4 cm dan setrika. Potong 1,5 yard anyaman kain polyester menjadi 2 sehingga memiliki 2 tali pengikat berukuran 27 cm. Gunakan korek api untuk melelehkan ujung-ujungnya agar tidak robek. Sejajarkan tali di dalam bagian tas sejauh 5 cm dari setiap jahitan samping. Balikkan sisi kanan tas keluar. Jahit sekeliling bagian atas 1/8 cm dari tepi dan sekali lagi 1 cm dari tepi. Untuk membuat tali pengikat lebih kuat, buat jahitan diagonal di sekeliling ujung setiap tali. Selesai, Anda dapat menikmati hasil tote bag kanvas buatan sendiri. Market atau pasar. A. Target pasar bisnis tote bag. Yang pertama, pelajar SMP sampai SMA. Yang kedua, mahasiswa. Yang ketiga, karyawan kantoran. Yang keempat, pria dan wanita dewasa. B. Promosi produk. Promosi pada produk dilakukan melalui beberapa akun sosial media seperti Instagram, Facebook, Blogspot, dan marketplace seperti Shopee. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model bisnis kanvas usaha tote bag, di mana dalam model bisnis ini terdapat 4 bagian yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada key partner, di mana dalam key partner ini kita akan melakukan kerjasama dengan supplier bahan baku, kerjasama dengan penjahit untuk melakukan pembuatan tote bag, dan kerjasama untuk melakukan pemasaran produk. Yang kedua itu key activities, di mana dalam hal ini kita akan melakukan produksi tote bag, melakukan transaksi jual beli, melakukan pemasaran di sosial media, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga itu ada value proposition, di mana dalam value proposition ini, tote bag ini merupakan produk tas ramah lingkungan. Dan keunggulannya itu desain kekinian meningkatkan kreativitas, mudah dalam membawa barang, dan yang terakhir itu desain kekinian dan modern.
Yang selanjutnya yaitu cost, di mana cost ini terdiri dari biaya produksi, biaya bahan habis pakai, biaya perjalanan, biaya peralatan, dan bahan penunjang, dan biaya lainnya. Nah, kita dapat melihat contoh desain produk yang telah kami buat. Terdapat 6 desain sebagai contoh untuk melakukan produksi tote bag tersebut. Dari seluruh paparan mengenai produk yang telah kami buat, kami menarik kesimpulan bahwa tote bag ramah lingkungan dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi penggunaan kantong sampah plastik, di mana tote bag juga digunakan oleh semua kalangan, baik di kalangan pelajar SMP SMA, mahasiswa, pria maupun wanita di segala usia. Selain untuk menaruh barang, tote bag juga berfungsi untuk mendukung penampilan, di mana tote bag juga merupakan tas jinjing berbahan kanvas yang sangat kuat dan tahan lama apabila digunakan dengan cara yang baik dan benar. Tote bag ini juga tidak hanya digunakan untuk berbelanja saja, tapi bisa juga digunakan untuk pergi ke sekolah ataupun kuliah dan membawa beragam peralatan maupun penggunaan yang lainnya. Cara membuat tote bag itu mudah dan sederhana untuk dilakukan dengan hanya menggunakan alat dan bahan yang mudah kita temukan, dan dapat membuat tas yang bagus dan kain yang digunakan juga bagus untuk digunakan karena cukup kuat. Baiklah, sekian hasil presentasi kami terkait produk dari proyek manajemen operasional yang merupakan salah satu tugas dari KKNI mata kuliah manajemen operasional. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan perhatian selama kami melakukan presentasi. Dan kami juga memohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan selama kami melakukan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.